Nah kalau NU masih posisi seperti itu ya benturan. Nah maka oke kita ambil segmen menengah ke atas misalkan itu. Oke, kita target 5 unit ya. Ya. Oke, ya kata kuncinya aja ya. Oke ya. Oke, sekolah unggulan 5 unit. Kemudian beasiswa kita target 500 anak. Ini beasiswa NU ya. Nanti bisa polanya pakai rekomendasi NU. Misalkan saya punya KIP gitu ya. Nanti kalau ada yang ada rekomendasinya dari MPC kita prioritaskan. Artinya beasiswa ini jangan dikasihkan sembarang orang. Tapi sebisa mungkin bagaimana memprioritaskan anak-anak kita. Nah maka rekomendasi itu sangat penting. Kemudian juga di NU juga ada beasiswa Basnas, ada beasiswa macam-macam, tahfidzul Quran juga ada. Oke, lanjut. Kemudian ada prodi. Prodi kita pingin ada kedokteran. Bagaimana UMNU bisa buka prodi kedokteran? Nah, kita pingin NU ikut mendorong itu. Kemudian berikutnya fasilitasi pengembangan kelembagaan pendidikan NU. Nah, ini afirmasi. Jadi kita prihatin TPQ, Madin hari ini itu menurut saya ya masih seperti itu. Jadi masih butuh afirmasi ya. Mungkin dari sisi kantor, dari sisi guru ya ustadznya ya, dari sisi kurikulumnya juga ada lah. Maka kita harapkan bagaimana ini bisa di-channelkan dengan lembaga donor atau mungkin dengan pemerintah. Oke, berikutnya lagi LSP. Apa itu LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi. Ada rekognisi yang sekarang pemerintah membuat aturan bahwa ketika mau mencari kerja harus punya sertifikat LSP. Nah, maka bagaimana NU bisa hadir mendirikan LSP? Entah itu LSP dalam bidang keterampilan, SMK, vokasional gitu ya, atau mungkin LSP dalam bidang seni dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Ini targetnya 10 LSP. Kemudian berikutnya lagi Porsema ya. Ini sebetulnya sudah berjalan lah ya. Jadi ada lomba antar sekolah ma'arif. Ini saya pikir sudah berjalan, nanti tinggal diisi targetnya. Kemudian lagi pelatihan kaderisasi Asosiasi Kadang Tani NU ya. Ini 500. Kemarin alhamdulillah kebetulan saya ketua LPP-nya. Kemarin kita adalah kader terbanyak dalam dalam pertanian. Ini Pak mana Ambal lalu? Nah, ya Ambal ini. Ambal itu motornya. Jadi Kebumen ini adalah terbanyak kader petaninya yang bukan sekedar kader tapi mereka melalui pelatihan ya, melalui pelatihan. Nah, kita ingin tingkatkan lagi. Kemudian bantuan traktor gitu ya. Kita sering mendengar bantuan traktor, tapi yang ke NU berapa? Nah, kita ingin bisa mengakses bantuan itu untuk petani NU. Kemudian berikutnya lagi ada hutan ya, hutan sosial hutan sosial. Kita itu kemarin ditawari pengelolaan hutan oleh perhutani ya, mau minta berapa hektar. Nah, jadi dari Kehutanan Pusat menawari kepada kita Kebumen siap nggak mengelola hutan. Nah, hutan sosial ya. Nah, itu waktu itu saya belum siap gitu ya. Lah maka ke depan barangkali bisa mengambil peluang ini. Oke, berikutnya lagi outlet distribusi hasil tani ya. Kita sudah punya padi beras organik ya. Tapi outletnya belum punya. Marketingnya belum punya. Nah, maka bagaimana ketika petani NU sudah produksi beras organik, kemudian bagaimana distribusinya. Nah, coba ini kita pikirkan. Nah, sama ini baru pada padi sehat atau beras sehat karena belum betul-betul murni adalah organik. Oke, lanjut. Kemudian rumah sakit, ini yang penting ya. Jadi kesehatan kita targetnya adalah 1 rumah sakit. Nah, kira-kira mampu atau tidak lah. Menurut saya mampu. Mampu tapi dari mana? Nah, kita mencoba ada poliklinik. Nah, ini dapat di poin berapa ini? Ada poliklinik di poin berapa ini? Ya nanti sampai. Yang berikutnya advokasi dan pendampingan bagi MPC fasilitasi kesehatan masyarakat. Oh ya, ini yang poliklinik ya, di PRNU ya. Ini sebutnya poliklinik. Jadi kita mentargetkan 5 tahun itu minimal bisa mendirikan 10 poliklinik. Nah, caranya gimana? Gampang menurut saya.
Kalau kita kesulitan dari sisi persyaratan misalkan alat-alatnya gitu ya. Misalkan harus punya dipan atau bed gitu ya, harus punya apa yang standar. Kita nanti kerjasama dengan rumah sakit yang sudah ini, yang sudah berdiri. Entah itu rumah sakit RSUD ya dengan Bupati atau mungkin dengan Permata Medika atau yang lainnya. Ya, kemarin sudah kita coba diskusi itu. Ternyata mereka siap untuk mendorong poliklinik. Nah kemudian yang berikutnya lagi BPJS ya. Kita bisa sangat peluang merekrut BPJS ya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang NU. Bagaimana BPJS-nya adalah ikut kita, poliklinik kita. Satu BPJS harganya per bulan berapa Pak Musinul? 6.000 apa 12.000? Ya. Itu kalau kita punya 30.000 ya tinggal mengalihkan. Itu per bulan minimal bisa untuk bayar dokter gitu ya. 5.000 atau 6.000 saya ingat. Berikutnya lagi ambulan Pak. Ambulan ini menurut saya sangat penting sekali. Kenapa? Nanti untuk menopang poliklinik. Sekarang MBC Klirong punya ambulan. Tapi saya sering lihat parkir di PKU Muhammadiyah. Kan lucu Pak. Tulisannya ambulan MBC NU. Parkirnya ngarep kantor PKU Muhammadiyah. Tapi nggak bisa disalahkan. Karena ketika membawa ambulan, membawa pasien ada tipnya gitu loh. Ya. Nah maka bagaimana besok ambulan itu adalah menjadi antar jemput pasien ke poliklinik kita. Salah satu branding kita adalah melalui ambulan. Ya. Oke berikutnya lagi revitalisasi penyehatan poliklinik Khotijah. Nah ini menjadi catatan kita. Khotijah ini sebetulnya secara de jure itu adalah miliknya Khotijah. Tapi orang tahunya itu adalah miliknya NU. Sehingga kita dianggap tidak pecus dalam bidang Khotijah. Nah ini menurut saya memang perlu ada kesepahaman dengan muslimat. Nah nanti caranya bagaimana ini perlu direvitalisasi. Termasuk konon banyak aset-aset yang masih miliknya pengusaha. Informasinya seperti itu yang belum diwakafkan. Oke berikutnya lagi program tanggap bencana NU Peduli. Saya pikir ini sudah jalan. Terus bidang ekonomi, ya. Ekonomi pendirian badan usaha milik NU, BUMNU ya. Kita berharap ada BUMNU 3 unit. Kemudian berikutnya lagi sertifikasi produk halal NU, ya. Sekarang usaha itu harus ada sertifikasi halal, terutama yang menyangkut makanan. Nah maka ini harus kita memfasilitasi, jangan sampai nanti dampingan ekonomi kita tidak punya sertifikat halal. Entah itu mineral, entah itu apa gitu ya. Bagaimana punya sertifikat. Seperti buayan itu punya mineral misalkan, ya bagaimana harus disertifikasi. Kemudian berikutnya lagi Lazisno, ya, Lazisno Care, ya. Kita pingin menggenjot koin NU, ya, genuk ya, kalau kita genuk ya. Nah itu kita genjot lagi. Nah problemnya sekarang itu banyak yang masih miskomunikasi dalam tata kelola. Ada yang MPC tidak mau laporan dengan PC gitu ya, atau mungkin karena bagi hasilnya kurang jelas dan sebagainya, maka coba itu selesaikan. Kemudian bagaimana kita tingkatkan nilainya bisa 5 tahun bisa 60 miliar dari genuk gitu. Kemudian berikutnya lagi pendirian market NU. Ya, ini kita pingin ada supermarket NU. Atau mungkin juga nanti dalam bentuk online seperti lapak-lapak yang online ya. Saya pikir sekarang karena musimnya sudah tidak lagi toko offline tapi online, kita pun juga bisa, nanti kita bisa melakukan pendampingan pada anak-anak kita untuk membuka itu. Kemudian berikutnya lagi bidang manajemen organisasi. Satu, fasilitasi kantor MBC NU permanen sudah berjalan, inventarisasi aset-aset NU wakaf maupun non wakaf. Lah ini problem Pak. Banyak sekarang yang sudah pakai wakaf NU, tapi di mana sertifikatnya dan berapa tidak bisa jawab. Ya. Jadi kalau ditanya tanah yang sudah disertifikat NU wakaf itu berapa, nggak bisa jawab. Nah ini banyak aset-aset kita yang seperti itu, maka kita perlu ada penataan. Kemudian kita ingin nanti ada betul-betul sertifikasi wakaf gratis yang kita fasilitasi kerjasama dengan Badan Pertanahan. Oke, berikutnya lagi bantuan pendampingan legalitas pesantren dan operator emis. Gini ini ceritanya ini,
banyak pesantren kita yang sekarang tidak legal gara-gara tidak mengisi emis. Ya, jadi mereka tidak punya operator, mereka tidak punya sumber daya, maka bagaimana NU hadir, jangan sampai pesantren NU tutup hanya gara-gara tidak laporan emis. Maka bagaimana kita bantu itu. Kemudian lagi bidang keagamaan ini yang terakhir. Pendirian Masjid NU di kawasan Salafi dan zona minus agama. Ya. Ini harus menjadi perhatian kita, daerah-daerah yang Salafi itu di situ pertarungannya sangat ini sekali. Nah mereka berangkatnya apa dari masjid, maka ketika kita mau melakukan pergerakan ya dari masjid. Maka masjid di lingkungan Salafi ini sangat penting, ini terutama Jagoan itu ya, dan lain-lain yang kemarin Sempor gitu ya, ini yang menjadi basisnya. Kemudian di daerah minus seperti Karanggayam, mana Gus Hudi ada enggak ini? Ya Karanggayam ya. Orang masih banyak berpikiran kalau kalau pergi haji nanti umurnya menjadi tidak panjang gitu loh, maksudnya itu loh. Orang jamaah sholat menjadi ya gitu. Masih ada anggapan seperti itu. Oke lanjut, santri berkhidmat ya. Saya ingin nanti ada KKN santri tapi difasilitasi oleh NU. Jadi misalkan kita akan melakukan KKN santri NU tapi dari pesantren, dari berbagai pesantren kita tempatkan misalkan di Karanggayam misalkan selama berapa bulan. Syukur-syukur nanti jadi kiai sekalian di situ. Ya. Berikutnya lagi adalah buku waswaja tadi sudah sampaikan, kemudian podcast siaran dakwah NU. Ya kita berharap dakwah kita tidak hanya sekedar sekedar saja offline, tapi kita bisa membuat podcast terutama untuk dakwah-dakwah yang melalui medsos. Oke, berikutnya lagi optimalisasi dakwah di kegiatan keagamaan NU di daerah minus. Oke. Berikutnya lagi penguatan kapasitas kiai NU ya. Ini kemarin ada masukan perlu ada sertifikasi kiai katanya. Jadi ada beberapa masjid gitu ya yang katanya imamnya itu belum layak sekali lah gitu ya. Maka minimal Fatihah atau apa gitu ya. Nah, itu ada sertifikasi ya. Imamnya si Imam Satibi barangkali. Ya, maka ini usulan ya, kemarin bagus juga. Jadi nanti bentuknya seperti apa ya nanti kita ini. Jadi imam masjid di sana sudah sertifikasi, sudah lolos gitu lah. Ya. Kalau yang ini wilayah Suriah gini. Oke, berikutnya lagi. Batul Masail, ya ini yang sifatnya tematik ya, jadi maudhu'iyah. Jadi Batul Masail isu-isu yang tren ya. Ini menurut saya penting. Jadi ketika ada misalkan ada sekarang ada wakaf uang misalkan, kemudian ada pinjol ya, kemudian ada ya macam-macam lah gitu ya. Itu menurut saya perlu di Batul Masail. Oke Bapak Ibu, itu intinya. Jadi saya mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama apakah format ini disetujui, yang kedua poin-poin dari dari materi yang sudah sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Monggo. Terima kasih. Ini Pak Dokter sudah menyampaikan materinya. Mohon panjenengan semua dicermati satu, nanti dari tiap MWC kan pasti punya kader. Jadi seandainya nanti penyusunan struktur organisasi PCNU mau terbentuk, panjenengan harus mengusulkan ini pantasnya siapa yang megang di bidang SDM, terus yang megang di bidang yang kedua adalah di bidang pendidikan. Nanti LP Ma'arifnya yang kira-kira punya potensi untuk bisa meningkatkan kapasitasnya siapa, panjenengan wajib mengusulkan. Yang ketiga, yang C, program pertanian. Bagi petani-petani yang sudah berhasil, panjenengan tolong diusulkan petani-petani di daerah panjenengan yang sudah berhasil diusulkan untuk menjadi penggerak. Yang keempat di bidang kesehatan, para ahli tim kesehatan, selama ini ada beberapa dokter yang sudah mau bergabung, tapi sementara belum bisa tersalurkan. Seperti kita kemarin juga ketemu sama dokter ortopedi, sama dokter penyakit jantung spesialis, ahli pasang ring juga kepengen bergabung juga, tapi belum ada penyaluran. Juga nanti tolong di bidang ekonomi, nanti lembaga ekonomi harus digerakkan, tolong masukannya nanti dari yang tahu persis adalah di MPC. Yang keenam adalah bidang manajemen organisasi. Sementara ini karena di organisasi NU ini selama ini ketinggalan jauh,
Kita sering memandang, wah kita umatnya banyak, organisasinya banyak, tapi bisa kalah dengan jumlah organisasi yang anggotanya cuma ribuan. Bahkan ratusan orang bisa mengalahkan kita pamornya. Nah, ini harus kita jembatani ini. Harus kita jembatani supaya pergerakan kita lebih terlihat siarnya. Yang selanjutnya bidang keagamaan. Ini tidak kalah pentingnya bagaimana Kebumen menjadi kota santri yang ada hubungannya dengan ekonomi. Sebab selama ini mungkin banyak bantuan pemerintah daerah yang mungkin sudah terserap tapi penyerapannya mungkin kurang maksimal. Seperti tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bantuan ke kartu termasuk ini segala macam ada 19 miliar. Andaikan dana itu ya sementara NU mengusulkan saja 19 miliar ini ada pengembangan pondok pesantren yang kira-kira minta saja dengan pengajuan proposal yang memang realistis. Jadi oh ini potensinya pondok pesantren bisa berkembang. Tahun ini santrinya baru 500, besok bisa menjadi 1000. Ya sudah minta bantuan ke pemerintah daerah, minta dibuatkan asrama misalkan langsung sama kelengkapannya sehingga santri masuk ke situ otomatis sudah fasilitasnya komplit. Dan masyarakatnya merasa nyaman, orang dari luar kota berduyun-duyun menuju kota santri Kebumen, ibaratnya begitu. Nah ini, ya ini sudah ada kader ini Pak Husni Mubarok ini sudah berada di pemerintah daerah, mudah-mudahan nanti lembaga keserannya karena sudah asisten kan bisa ngatur bawahannya nih. Sebentar lagi sekda nanti kita doakan mudah-mudahan bisa menjadi komando nahkoda ini. Ini di bidang keagamaan karena saya menghitung ekonomi ya. Menghitung ekonomi itu kota santri dengan santri jumlahnya 2000, sirkulasi ekonominya sudah berapa. Orang tua santri berkunjung ke Kebumen dengan 2000 wali santri sudah perputarannya berapa. Lalu membawa perbandingannya perkembangan dengan perusahaan yang jumlah tenaganya 100-200 masih kalah dengan kota santri. Jadi ini ada hubungannya dengan ekonomi juga. Saya mohon masukannya dari peserta yang hari ini untuk sama-sama mengembangkan bagaimana potensi Kebumen. Monggo silahkan kami berikan waktu seluas-luasnya. Pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya hormati pula, hanya sedikit yang kami sampaikan. Yang pertama pertanyaan kami, di dalam setiap 5 tahun kan di dalam PC ada program kerja. Apakah program kerja ini mengadopsi kegiatan yang belum terlaksana tahun lalu? Nyun sewu. Terus yang kedua contohnya berkaitan dengan bantuan traktor sampai 100. Padahal kenyataan di lapangan sering ada dana pokir bantuan traktor, itu dalam pembagian lahannya bingung karena sudah terlalu banyak traktor. Itu. Ini kan hanya usul seperti itu. Tapi di lapangan dana pokir sampai terjadi benturan, itu lahannya semakin berkurang, tapi traktornya bertambah banyak. Hanya dua yang kami sampaikan seperti ini. Apakah ini sudah mengadopsi hal tahun lalu yang belum terlaksana atau belum? Kira-kira dalam kegiatan-kegiatan ini apakah sudah ada kerjasama? Contoh bantuan traktor kan dari Pemda setiap tahunnya ada. Itu dengan dana pokir. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara organisasi bahwa di PCNU itu ada 17 lembaga. Akan tetapi di program kerja hanya ada 7. Ini udah overlap. Tak ulangi lagi. Di struktur kepengurusan lembaga PCNU itu ada 17 lembaga yang ada. 17? 17 ya? Ini di SPJ 17. Nah, pokoknya 17, yang tercatat 17. Kemudian yang kedua, yang ditawarkan dalam program kerja itu kan kelihatannya sudah sesuai dengan struktur kepengurusan lembaga PCNU Kebumen. Kelihatannya. Akan tetapi di situ ada tumpang tindih yang sangat begitu rumit. Contoh, program lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, LDNU. Di program kerja itu ada pengkaderan, ada pembuatan buku khutbah dan yang lain-lainnya. Sehingga terjadi overlap program.
kalau efektif saya 7 seksi yang ditawarkan itu bagaimana disinkron